Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sinda Khairul Mubin, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Boyolali dengan unit kerja di SMA Negeri 1 Ngemplang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi kelas dengan ditemani rekan saya Bu Endang Wulandari dengan mapel Pendidikan Pancasila dan didampingi oleh pengajar praktik saya dari angkatan 9 Bu Eni Tri Lestari. Kita mulai saja Ibu, nanti saya akan memaparkan beberapa pertanyaan terkait dengan setelah jenengan melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Sebelum itu, saya sampaikan hasil observasi pembelajaran di kelas waktu saya mengikuti pembelajaran jenengan di kelas kemarin. Yang pertama, untuk aspek kognitifnya, kemarin sudah, menurut pengamatan saya sudah dapat atau sudah ada di mana siswa mampu mengidentifikasi ancaman, hambatan, tantangan, serta gangguan yang ada pada ideologi Pancasila. Kemudian untuk aspek psikomotor yang ingin jenengan kembangkan kemarin, yang kedua aspek psikomotor sudah terdapat, yaitu ketika anak-anak terlibat aktif dalam diskusi, kemudian anak-anak maju ke depan untuk dapat melakukan presentasi, serta ada tanya jawabnya. Kemudian aspek yang dikembangkan ketiga adalah diferensiasi proses, sudah terjadi karena kemarin siswa sudah belajar dari berbagai macam sumber yang ada pada diri mereka dan kemudian dapat menjelaskan apa ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan pada ideologi Pancasila. Berikutnya kita akan melakukan wawancara, mohon dijawab beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama dulu, bagaimana perasaan Bu Endang kemarin setelah dapat atau berhasil melakukan pembelajaran di kelas? Karena saya selalu senang ya Pak ya. Entah kenapa kalau saya itu ketemu anak, terus berhadapan dengan anak, itu bawaannya tuh selalu senang gitu. Jadi ketika pembelajaran pun juga enjoy, kita nggak ada tekanan apapun, mengalir dulu aja. Jadi saya senang, anakku juga enjoy mengikuti pembelajaran. Betul sekali, saya kemarin waktu mengikuti juga melihat anak-anak juga nyaman, juga enjoy, jenengan juga enak menjelaskan dan step by stepnya sudah sesuai dengan apa yang jenengan rencanakan. Berikutnya, kira-kira dari pembelajaran yang jenengan sampaikan kemarin, apa hal yang sudah baik? Kalau yang sudah baik menurut saya itu apa ya? Di situ anak diberi kebebasan untuk mengeksplor dari berbagai sumber, jadi tidak terbatas pada buku atau salah satu sumber. Jadi anak itu merasa apa? Semakin banyak informasi yang dia dapat, sehingga untuk ilmunya, pengetahuannya terkait dengan ancaman, tantangan, gangguan tadi juga semakin banyak. Luar biasa sekali, kelebihannya anak-anak bisa mengeksplor secara mandiri, belajar secara mandiri bagaimana menemukan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari sumber yang ada di sekitar mereka. Berikutnya untuk beda, kira-kira ada kekurangan nggak dari pembelajaran kemarin? Oke, kalau kekurangan hambatan ya. Hambatan. Kalau yang ngamati dan saya juga merasakan sendiri ya, ketika di dalam kelompok itu memang ada pasti 1-2 anak itu yang kurang begitu aktif dalam belajar kelompoknya, karena kita tahu ya tidak mungkin semua anak itu aktif, pasti ada 1-2 anak itu yang mungkin hanya titip nama aja ke kelompoknya. Nah itu ada beberapa anak juga di pembelajaran yang kita amati. Berarti masalahnya ada hambatannya ketika anak-anak yang tidak terlibat aktif dalam pembelajaran. Berikutnya, kira-kira dari Bu Endang sendiri, apa yang bisa Bu Endang optimalkan untuk mengatasi atau mengantisipasi hambatan yang kurang, ada anak yang kurang aktif tadi? Oke, kalau menurut saya pribadi ya, untuk anak yang seperti itu kita harus tahu dulu, kira-kira anak itu tuh nggak aktif karena apa. Kalau kita sudah tahu penyebab dia aktifnya itu karena apa, baru kita bisa cari solusinya. Contoh, mungkin dia tidak aktif karena tidak sesuai dengan gaya belajarnya dia satu kelompok itu, atau mungkin di situ dia kurang begitu dilibatkan dengan kelompoknya begitu. Nah, makanya kalau kita sudah tahu akar masalahnya, baru kita cari solusinya. Kalau dari sendiri ya, bagaimana kemudian nanti ke depannya kita bisa membagi kelompok itu sesuai dengan gaya belajar anak itu, tapi tetap heterogen dalam artian tidak terpaku kepada yang pintar-pintar aja atau yang kurang-kurang aja, tapi di situ memang kita usahakan untuk sama gaya belajarnya, karena anak itu kalau gaya belajarnya itu sama di mereka yang auditori atau bagaimana itu jadi menyambung untuk saling berkomunikasi. Berarti tadi diidentifikasikan bahwa anak-anak muda tidak terlibat aktif karena tidak sesuai dengan kondisi mereka atau tidak sesuai dengan gaya belajar mereka.
maka ke depan solusi dari Bu Endang akan menitik beratkan pada kelompoknya sesuai dengan minat bakat atau kondisi kesiapan belajar yang ada pada dirinya. Luar biasa sekali. Terus berikutnya, mungkin ada cara lain untuk bagaimana bisa mengaktifkan anak untuk diskusi dalam kelompok. Kalau itu kembali lagi kepada, kalau saya ya Pak ya, yang pertama adalah satu, bagaimana kemudian kita itu bisa membuat pembelajaran itu semenarik mungkin sehingga anak yang mungkin awalnya itu merasa pasif, merasa agak malas di kelompoknya itu bisa aktif di kelompoknya, mungkin dengan cara ditambahkan game atau mungkin kita ada permainan sedikit. Berarti dari Bu Endang sendiri sudah punya gambaran ke depan akan melakukan pembelajaran agar lebih menarik dari games, dari isian-isian yang agar anak lebih berkonsentrasi. Berikutnya, komitmen apa yang bisa Bu Endang sampaikan untuk kedepannya nanti bisa melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, dari komitmennya seperti apa? Yang pasti nanti saya mulai komitmennya adalah bagaimana kita mulai dari awal merancang dari modul ajarnya, begitu kita persiapkan dengan baik, kira-kira nanti pakai model apa yang cocok, yang tepat seperti itu. Kemudian kita kembangkan dari medianya juga, mungkin media itu juga mempengaruhi Pak. Jadi anak itu tidak aktif bisa jadi karena medianya yang juga kurang interaktif. Nah itu juga perlu ada evaluasi dan itu komitmen saya ke depannya. Mungkin untuk medianya juga akan kita terus kembangkan supaya lebih interaktif. Berikutnya, kira-kira ada nggak rekan atau siapa yang bisa membantu Bu Endang di dalam pembelajaran yang ingin Bu Endang kembangkan ke depannya? Kalau untuk rekan mungkin ada beberapa ya Pak ya, karena lebih kepada nanti mungkin pengembangan media pembelajaran interaktif, nanti bisa melibatkan beberapa guru seperti guru TIK atau mungkin guru seni budaya berkaitan dengan seni dan warna-warna dan sebagainya. Kira-kira setelah kita melakukan percakapan pasca supervisi ini, apa yang Bu Endang dapatkan? Banyak ya Pak yang saya dapatkan, terutama kepada saya pribadi bisa mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan. Saya bisa menemukan titik kurangnya di mana, saya bisa tahu kelemahan saya di mana, dan dari situ saya bisa belajar. Oh ternyata di sini yang perlu saya tingkatkan, di bagian ini yang perlu saya push lagi supaya pembelajaran itu lebih menyenangkan, bermakna, dan tentunya menarik. Terima kasih sekali Bu Endang atas waktunya dan kesempatannya dalam wawancara pasca supervisi akademik ini. Mudah-mudahan nanti bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri Bu Endang ke depannya untuk bisa melakukan pembelajaran yang lebih interaktif lagi. Sekali lagi terima kasih Bu Endang. Demikianlah tadi wawancara pasca observasi kelas yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.